wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bulukumba. Saya Rosmini SPD dari UPT STF SMP Negeri 42 Bulukumba. Saya Syamsul Bahri SPD dari UPT SMP Negeri 28 Bulukumba. Saya Nur Fitriani SPD dari UPT STF SD Negeri 306 Marana. Di sini kami akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Kegiatan ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pra-observasi. Yang kedua, tahap observasi. Dan yang ketiga, tahap pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam Bu Ros. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, begini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu, di sini saya akan melakukan penilaian dengan rubrik penilaian. Yang pertama, bagaimana Bapak itu membangun komunikasi yang baik dengan rekan dengan coaching atau kemitraan ya Pak. Kemudian prosesnya itu apakah Bapak kreatif atau bagaimana, dan kemudian memaksimalkan potensi yang ada Pak. Kemudian dalam kegiatan pra-supervisi ini kompetensi apa yang kira-kira ingin saya bantu untuk kembangkan? Oke baik Bu, terima kasih dengan senang hati Bu dengan kegiatan seperti ini. Ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan observasi nantinya atau coaching. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah mengenai tentang mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, bagaimana saya mampu mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya seperti itu. Iya, jadi ada 3 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan. Kira-kira secara spesifik kompetensi mana yang kira-kira yang saya observasi? Oke baik Bu, terima kasih. Sebenarnya kalau persoalan yang paling penting itu secara keseluruhan sebenarnya penting Bu ya, dari sekian semua hal yang perlu kompetensi yang perlu saya kembangkan. Akan tapi kalau dilihat dari segi spesifiknya itu ya mungkin lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot ya Pak ya. Tentunya dari pertanyaan berbobot ini saya tentunya memberikan dorongan kepada coach saya untuk lebih terbuka dari masalahnya. Ya, jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari observasi yang kita lakukan ini? Oke baik Bu, jadi mungkin saya diberikan mendapatkan penguatan dari Ibu. Terus yang kedua, bagaimana saya mau nantinya sebelum melakukan kegiatan ini saya punya persiapan penuh. Terus yang kedua, dalam kegiatan observasi nantinya saya tentunya mungkin lebih lebih aktif dan lancar, dan tentunya menggunakan tahapan kita dengan baik. Bagus sekali Pak. Jadi semoga ketika Bapak melakukan coaching dapat berjalan dengan baik ya, dan tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, untuk kali ini sampai di sini dulu percakapan kita. Kita bertemu lagi nanti di pasca. Oke siap Bu, siap. Dengan senang hati Bu. Iya. Baik. Assalamualaikum Bu Nur Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, ada ingin yang saya bantu untuk saya ceritakan? Iya, begini Pak, di sekolah saya itu di kelas terkadang ada siswa yang lambat menerima mata pelajaran. Iya. Kira-kira apa penyebabnya sehingga siswanya itu lambat menerima pembelajaran? Iya. Jadi mungkin karena anak-anak itu belum belajar membaca, sehingga apalagi namanya malas ke sekolah, lambat menerima pembelajaran seperti itu. Kira-kira dengan masalah seperti ini, apa upaya yang Ibu sudah lakukan selama ini? Iya. Jadi upaya yang pernah saya lakukan Pak, saya selalu panggil anak-anak ke kantor melalui pendekatan kepada siswa, memberikan sebuah buku bacaan, ya seperti itu.
apakah dengan pendekatan dilakukan itu mempunyai signifikan peningkatan kepada peserta didiknya atau seperti apa, atau tetap seperti itu? Alhamdulillah dengan melalui pendekatan yang saya lakukan, anak-anak sudah mulai berubah dalam membacanya, sudah lancar membaca. Dari beberapa strategi atau cara yang dilakukan, kira-kira apakah ada strategi lain Bu yang bisa dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi? Jadi strategi yang saya lakukan selain dari pendekatan itu, artinya saya panggil orang tua ke sekolah. Ya. Jadi selain daripada memberikan pendekatan kepada peserta didik, juga harus membangun komunikasi yang baik kepada orang tuanya. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk berkomunikasi dengan orang tuanya? Iya, jadi saya panggil orang tuanya, saya tanyakan bahwa ini anaknya belum lancar membaca. Kira-kira apa ada yang diminta peran orang tua dalam kegiatan itu? Yang saya minta itu artinya kerjasama antara guru dengan orang tua. Ya, untuk membimbing Iya, di rumahnya. membimbing orang tua anaknya di rumah. Kira-kira dari upaya yang akan dilakukan Ibu ini, kira-kira kapan dilakukan itu? Insya Allah secepatnya Pak. Secepatnya. Ada yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan dan segera melaksanakan apa yang akan diupayakan segera mungkin Ibu? Iya, yang perlu diingatkan itu melalui rekan guru. Iya. Terus jadi artinya rekan guru yang akan diminta untuk memberikan penyampaian sehingga terlaksana dengan cepat, dengan baik, seperti itu ya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini, bukan pembicaraan yang sangat singkat Bu, kira-kira apa yang sudah dapatkan Ibu setelah kegiatan ini, diskusi kita ini? Setelah diskusi ini saya mendapatkan banyak bimbingan, ya, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Itu yang akan dilaksanakan Bu ya. Jadi untuk meningkatkan potensi siswanya adalah tentunya membangun kerjasama juga kepada orang tua. Itu yang akan dilaksanakan Bu ya. Oke Bu. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Ibu, dan tadi sudah menyampaikan bahwa akan segera dilaksanakan, dan saya akan tidak sabar lagi untuk bertemu minggu depan Bu ya. Kita akan cerita diskusi lagi untuk minggu depan seperti apa hasilnya ke depan. Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syam, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ros. Baik Pak Syam, setelah kita kemarin bertemu di observasi, kita sekarang di pasca observasi ya Pak. Betul. Iya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan lagi beberapa hal mengenai hasil coaching yang telah Bapak lakukan. Siap. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa saat setelah melakukan coaching Pak? Baik Bu, terima kasih. Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, pertama saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu, sehingga coach saya itu memberikan informasi secara detail dengan kepada saya, sehingga saya kembali mampu melahirkan sebuah pertanyaan untuk mendorong mereka sehingga melahirkan solusi sendiri Bu. Ya, seperti itu. Seperti itu, sehingga saya mengatakan bahwa itu sudah mencapai apa yang saya inginkan. Iya, setelah saya melakukan observasi terhadap coaching yang Bapak lakukan ini, saya memiliki catatan-catatan sedikit Pak. Silakan Bu, boleh disampaikan? Siap. Jadi menurut saya Bapak itu sudah melaksanakan coaching dengan cukup baik, mampu menggali gagasan dari coach, sehingga coach juga lebih terbuka menceritakan masalah yang dihadapi di sekolah mereka, dan dapat menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian apalagi kira-kira yang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil yang saya sampaikan? Oke, baik Bu. Mungkin kedepannya yang perlu dikembangkan adalah tentunya bagaimana terus membangun komunikasi yang baik bersama dengan coach kita. Terus yang kedua, membangun kepercayaan diri. Terus yang ketiga adalah terus
terus mempelajari dan bagaimana menggunakan alur cerita itu dengan baik dan jelas. Iya, bagus sekali Pak. Menurut saya itu sangat efektif untuk dilakukan ya Pak. Iya, untuk kali ini percakapan kita sampai di sini. Semoga Bapak sukses selalu bersama rekan-rekan. Terima kasih Bu. Pak, iya.